Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman. Ini sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan baru saya kenal dari salah satu grup makrifat di Facebook. Beliau tinggal di Bekasi dan menceritakan kisah nyata mimpinya. Visual mimpi yang dialami Fulan berada di dalam kamar. Pintu kamarnya tertutup, terlihat olehnya lemari pakaian. Ada satu lemari pakaian di kamar itu dan beliau dikelilingi oleh beberapa orang. Dua orang yang jelas wajahnya adalah Abuya Uci yang beliau cintai di dalam kehidupan nyata karena beliau tuh ngefans sama Abuya Uci, dan juga di mimpi itu ada kehadiran almarhum Syekh Ali Jabir. Beberapa orang yang mengelilingi Fulan ini, yang orang lain tidak diketahui wajahnya. Cuman mengelilingi Fulan tidak berada di atas tanah seperti pada umumnya, tapi mereka yang mengelilingi Fulan ini berada di atas lemari pakaian milik si Fulan. Wajah Abuya Uci dan almarhum Syekh Ali Jabir tersenyum kepada Fulan. Nah, itulah mimpi yang dialami Fulan. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia takwil mimpi. Terdapat pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Contoh mimpi di dalam Al-Quran banyak terdapat pada banyak surat dan beberapa ayat. Pada contohnya di dalam surat Yusuf ada beberapa ayat terkait dengan mimpi takdir. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Al-Anfal ayat 43, mimpi yang dialami Nabi Muhammad. Di dalam surah Al-Fat ayat 27, mimpi yang dialami Nabi Muhammad. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Jadi mimpi dibagi menjadi 3. Dan mimpi yang bermanfaat bagi kita adalah satu mimpi saja, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar, yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Terkait dengan mimpi juga banyak terdapat di kitab-kitabnya para wali Allah. Dalil terkait mimpi yang lain Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulan. Yang pertama, di mimpi itu terlihat Fulan berada di dalam kamar sendirian dan pintunya dalam keadaan tertutup. Itu maknanya Fulan memiliki makom atau kedudukan yang tidak sama dengan anggota keluarga di dalam rumah itu, karena Fulan sendirian. Sedangkan di kamar itu nampak visual satu lemari pakaian, yang mana lemari pakaian tersebut ada di atasnya itu dikelilingi orang-orang yang soleh, seperti halnya kehadiran Abuya Uci dan almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi orang-orang di dalam kamar itu mengelilingi Fulan, tapi mengelilingi Fulan tidak dalam keadaan berdiri di atas permukaan tanah,
Tapi orang-orang yang alim itu berada di atas lemari pakaian milik si fulan. Nah, itulah simbol bahasa mimpi yang Allah hadirkan memang di luar akal kita. Ya. Allah Maha Gaib memberikan petunjuk dengan sifat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada setara dengan Dia. Begitu juga petunjuk-petunjuk yang Allah hadirkan di dalam alam gaib bernama mimpi juga tidak ada yang bisa menyamai dengan akal manusia. Nah, tapi orang yang memang dikehendaki untuk bisa mentakwilkan hal itu memahami maksud dari kenapa visual itu seperti itu. Nah, kehadiran ruh orang-orang mulia seperti Abu Ya'uci dan almarhum Syekh Ali Jabir, ketika di dalam mimpi itu mereka berdua tersenyum, itu maknanya sesuai dengan hadis tentang ruh. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4774, Rasulullah SAW bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya adalah, karakter roh itu memang yang berkelompok-kelompok. Jika ruh yang baik ketemu ruh yang baik, maka akan saling akrab. Tapi jika ruh baik dipertemukan dengan ruh buruk, itu akan berselisih, tidak akrab. Nah, di dalam mimpi itu ada orang soleh yang diperlihatkan bersama fulan, dan mereka berdua orang soleh-soleh itu semuanya tersenyum kepada fulan. Nah, itu menandakan ruhnya fulan baik karena dihadirkan ruh-ruh orang baik di dalam mimpi itu, dan ruh-ruh orang baik itu tersenyum semuanya kepada fulan. Terjadi keakraban. Sehingga hal itu bermakna keadaan ruh fulan, penilaiannya dari sudut pandang Allah adalah baik di saat beliau bermimpi itu. Nah, kenapa ruh-ruh yang baik itu berada di atas lemari? Lemari yang ada di mimpi itu adalah lemari pakaian. Nah, pakaian itu terkait dengan agama. Kenapa hal itu bermakna agama atau kedudukan spiritual? Karena Nabi Muhammad SAW pernah juga bermimpi tentang pakaian. Di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 7008 dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku melihat manusia diperlihatkan kepadaku sedang mereka memakai baju gamis. Ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai lebih bawah daripada itu, dan Umar bin Khattab melewati dengan gamis yang ia seret. Para sahabat bertanya, bagaimana Anda mentakwilkan? Rasulullah menjawab, itulah agama. Jadi, baju di dalam mimpi yang dialami Nabi itu bermakna agama. Maksudnya adalah keadaan spiritual. Orang-orang yang telah memahami ilmu syariat dengan baik, dengan pemahaman yang benar, dan mempraktekannya di dalam berkehidupan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penilaian Allah itu diperlihatkan dengan visual memakai baju yang berbeda-beda. Ada yang memakai baju di atas dada, ada yang di bawah dada, dan Umar bin Khattab memakai baju yang diseret. Maksudnya adalah Umar bin Khattab itu bajunya panjang, jubahnya panjang. Ya, itu maknanya agama atau ilmu agama yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu lebih tinggi daripada dua orang yang tadi memakai baju yang tidak diseret, hanya sebatas dada dan di bawah dada. Jadi agama itu ya, maksudnya adalah tingkatan spiritual. Ya, ma'rifatnya Umar bin Khattab lebih tinggi daripada dua orang yang lain di dalam mimpi Nabi itu. Begitu juga di dalam mimpi yang dialami Fulan. Fulan memang belum membuka lemari dan memakai baju yang ada di lemari pakaian, tapi diperlihatkan ada visual lemari pakaian yang mana di atasnya ada ruh-ruh dua orang yang baik, orang-orang soleh. Maka itu berarti Fulan insya Allah akan mendapatkan makom kedudukan orang-orang soleh, ya, seperti orang-orang soleh itu. Minimal Fulan insya Allah akan Allah takdirkan menjadi seorang pendakwah. Tapi karena lemari pakaian itu belum terbuka, belum dipakai bajunya oleh Fulan, hal itu berarti kejadiannya akan terjadi di masa yang mendatang, yaitu masa depan yang insya Allah akan terjadi. Waktunya kapan? Allah yang maha mengetahui. Nah, itulah makna mimpi yang dialami Fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.